Baik, perkenalkan, eh, saya Amaliviano, NPM 2215061098 dari kelas Metopen, metodologi penelitian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait proposal yang telah saya buat. Jadi kita langsung saja untuk melakukan presentasi. Oke, judul proposal saya yaitu adalah peningkatan akurasi klasifikasi citra pada dataset tidak seimbang menggunakan teknik synthetic oversampling dan regularisasi. Nah, pada judul proposal ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu judul proposal itu harus memuat dari metode, tujuan, dan objek. Nah, yang pertama tujuannya yaitu adalah tujuan daripada proposal ini adalah peningkatan akurasi klasifikasi. Nah, objeknya apa? Objeknya itu adalah citra pada dataset tidak seimbang. Dan sedangkan metodenya adalah menggunakan teknik synthetic oversampling dan regularisasi. Lanjut. Nah, latar belakangnya, jadi penelitian ini membahas klasifikasi citra pada suatu dataset tidak seimbang yang menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. CNN memiliki keunggulan dalam mengenali pola visual, namun tidak optimal saat distribusi kelas timpang. Smooth mampu menyeimbangkan data, tapi beresiko menyebabkan overfitting. Penelitian ini mengusulkan kombinasi smooth atau synthetic oversampling dan regularisasi yang mencakup dari dropout L1, L2 untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan klasifikasi khususnya pada kelas minoritas. Nah, jadi pada latar belakang ini harus memiliki syaratnya, yaitu adalah menunjukkan format, objek, metode, kelebihan dan kelemahan metode, masalah metode, solusi perbaikan metode, dan rangkuman tujuan penelitian. Nah, pada proposal yang secara menyeluruh itu telah saya masukkan menggunakan format itu, dan pada PowerPoint ini eh, jika kita ringkas menjadi penjelasan akan menjadi seperti ini. Jadi kita lihat dulu metodenya itu apa. Jadi penelitian ini membahas klasifikasi citra. Nah, itu objeknya. Membahas klasifikasi citra, itu tujuannya klasifikasi citra. Kemudian objeknya apa? Objeknya itu adalah dataset tidak seimbang yang menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Nah, kemudian di sini juga dipaparkan terkait metode CNN, yaitu memiliki keunggulan dalam mengenali pola visual. Jadi CNN itu merupakan salah satu metode yang umum digunakan ketika suatu citra itu ingin diklasifikasi. Nah, CNN ini memiliki keunggulan dalam mengenali pola visual namun tidak optimal. Nah, di sini dijelaskan juga dijelaskan secara kelebihan dan kelemahan dari CNN, dan saya berikan solusinya itu menggunakan SMOTE. Jadi synthetic oversampling mampu menyeimbangkan data tetapi beresiko. Nah, di sini juga dijelaskan kelemahannya kembali menyebabkan overfitting. Nah, terus tujuannya, rangkuman tujuan penelitiannya di sini. Penelitian ini mengusulkan kombinasi smooth dan regularisasi untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan klasifikasi khususnya pada kelas mayoritas. Lanjut ke poin identifikasi masalah. Jadi pada identifikasi masalah ini harus merangkum suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Nah, jadi intinya adalah di sini adalah suatu masalah yang dihadapi oleh eh, penulis ya. Jadi model klasifikasi citra seperti CNN memiliki keterbatasan dalam mengenali kelas minoritas saat tidak seimbang, sehingga akurasi menjadi tidak merata. Penggunaan synthetic oversampling dapat menyeimbangkan distribusi data, namun beresiko menyebabkan overfitting karena penambahan data sintetis. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang tidak hanya menyeimbangkan data, tetapi juga mengontrol kompleksitas model agar hasil klasifikasi lebih akurat dan stabil. Lanjut. Nah,
Kemudian di rumusan masalah, jadi pada rumusan masalah, poin yang harus syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu adalah pertanyaan penelitian itu harus mengandung how does, what, but not, tetapi tidak how to ya. Jadi di sini tuh menggunakan kalimat tanya dan menguraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalahnya lebih dari satu. Nah, di sini saya memiliki tiga. Yang pertama itu bagaimana pengaruh synthetic oversampling terhadap akurasi klasifikasi citra pada dataset tidak seimbang. Seberapa besar peran teknik regularisasi dalam mengurangi overfitting akibat penerapan data sintetis. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana efektivitas kombinasi synthetic oversampling dan regularisasi dalam meningkatkan performa klasifikasi citra dibandingkan pendekatan konvensional. Nah, kemudian lanjut lagi ke tujuan penelitian. Nah, di dalam tujuan penelitian itu adalah pada hakikatnya adalah judul. Jadi yang diuraikan dengan lebih detail, tetapi tidak menghilangkan dari unsur judulnya. Jadi judul tadi saya kan eh, meningkatkan akurasi klasifikasi citra pada dataset tidak seimbang menggunakan teknik synthetic oversampling dan regularisasi. Tapi di tujuan penelitian, saya jelaskan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi citra pada dataset tidak seimbang melalui penerapan metode synthetic oversampling atau SMOTE, dan teknik regularisasi yang mengandung dropout L1 dan L2, serta mengevaluasi efektivitas kombinasi metode tersebut dalam mengurangi overfitting dan memperbaiki performa model terhadap kelas minoritas. Lanjut ke Untuk manfaat penelitian, syarat dan prasyaratnya yaitu adalah penulisannya itu harus mencakup hal baik yang datang setelah tujuan penelitian itu tercapai, baik dari sisi teoritis maupun organisasi. Jadi highlightnya juga manfaat tidak mengulang daripada tujuan penelitian ya. Jadi di sini saya memiliki 4 manfaat, yaitu adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan pendekatan kombinatif antara oversampling dan regularisasi pada klasifikasi citra. Kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penanganan dataset tidak seimbang dalam domain visual. Yang ketiga yaitu adalah menyediakan solusi praktis bagi instansi atau organisasi yang memanfaatkan sistem klasifikasi citra, khususnya dengan data minoritas yang kritikal, misalnya medis, industri, atau pengawasan. Dan yang keempat adalah memberikan dasar evaluasi metode yang lebih menyeluruh dan objektif melalui pengukuran yang mempertimbangkan distribusi kelas. Nah, ini masuk ke poin tinjauan studi. Jadi pada poin tinjauan studi merupakan eh, ketika di dalam proposal tinjauan studi masuk ke dalam bab 2 yaitu terkait landasan teori. Jadi dalam tinjauan studi yang menyeluruh di penulisan proposal ada beberapa syarat yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu adalah menguraikan minimal 3 penelitian yang berhubungan terkait dari masalah, metode, dan hasil, serta kita menunjukkan perbedaan dari penelitian kita. Dan masih ada banyak lagi syaratnya, dan yang terakhir itu adalah mengakhiri subbab tinjauan studi dengan menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitian dengan penelitian yang ada di tinjauan studi. Jadi, beberapa studi sebelumnya telah mengkaji kombinasi SMOTE dan regularisasi dalam menangani dataset tidak seimbang. Al-Syamrani dan Al-Syomran tahun 2004 menggunakan SMOTE dan dropout pada citra medis namun terbatas pada satu jenis regularisasi. Nah, kemudian dari penelitian Tiwari dan teman lainnya pada tahun 2025 menerapkan SMOTE dan dynamic regularization untuk klasifikasi limbah tetapi kompleksitasnya tinggi. Kemudian penelitian dari Kiran Maye dan bersama temannya pada tahun 2025 memadukan SMOTE dan L1 pada data berdimensi tinggi, namun belum diuji pada citra spasial. Jadi penelitian ini berbeda dan lebih unggul karena mengkaji lebih dari satu jenis regularisasi yaitu adalah dropout L1 L2 secara komparatif serta diterapkan pada berbagai dataset citra umum untuk memperoleh hasil yang lebih stabil dan dapat digeneralisasi. Nah, jadi di sini saya akan
pada intinya tinjauan studi itu adalah kita memberikan suatu penjelasan terkait penelitian sebelumnya yang mirip dari segi metode dan dari segi masalah dan dari segi hasilnya pun. Nah, di sini dijelaskan juga ada beberapa penelitian yang menggunakan metode yang hampir mirip dan dijelaskan juga terkait penelitian ini terhadap penelitian yang telah terjadi, itu adalah perbedaannya dijelaskan di sini. Oke, kita lanjut. Dari tinjauan pustaka. Jadi pada tinjauan pustaka itu eh, tinjauan pustaka itu merupakan memuat apa yang ada di judul, jadi terkait pengertian-pengertian dari citra, dari synthetic oversampling dan lain sebagainya. Jadi klasifikasi citra dibahas sebagai proses otomatis dalam mengenali memberi label pada gambar berdasarkan fitur visual menggunakan model seperti CNN. Nah, imbalance dataset dijelaskan sebagai kondisi ketidakseimbangan jumlah antar kelas yang menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Synthetic oversampling atau SMOT digunakan untuk menyeimbangkan distribusi kelas dengan menghasilkan sampel minoritas secara sintetis, dan regularisasi dijelaskan sebagai teknik pengendali kompleksitas model agar tidak overfitting terhadap data sintetis, dan kemudian ditegaskan juga antara hubungan synthetic oversampling dan regularisasi yang digunakan dan peran masing-masing komponen dalam meningkatkan akurasi klasifikasi. Masuk ke dalam kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran di sini yaitu adalah suatu bagan alur yang menghubungkan masalah pendekatan penelitian yang dihasilkan dari teori, konsep, model yang ada di landasan teori. Nah, di sini ada empat entitas ya, disebut ada indikator, ada purpose method, ada objektif, ada measurement. Jadi di sini adalah indikator itu adalah suatu inputan, dan purpose method itu adalah metode yang dilakukan di sini, dan objektifnya itu ada apa, dan measurementnya itu objektifnya itu tujuan, measurementnya itu adalah suatu indeks pengukur dari objektifnya apakah sudah tercapai atau belum. Nah, di sini indikatornya itu adalah imbalance image dataset, kemudian propose metodenya, kita metodenya ada synthetic oversampling, regularization, dan kombinasi antara keduanya. Kemudian objektifnya adalah apa? Untuk meningkatkan akurasi dari klasifikasi citranya, kemudian meminimalisir overfitting, dan yang ketiga itu adalah dapat meningkatkan deteksi pada kelas minoritas. Kemudian measurementnya untuk dari yang kedua itu adalah akurasi, precision, recall, F1 score, sedangkan yang untuk mendeteksi minority class itu adalah confusion matrix indeksnya. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Di bab 3, jadi pada bab 3 itu adalah metodologi penelitian, terdiri dari desain penelitian dan tahapan-tahapan yang dilakukan ya, seperti itu. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif dengan tahapan pengumpulan data set citra yang tidak seimbang, pengolahan awal data yaitu resize, normalisasi, dan split, serta penerapan metode klasifikasi menggunakan kombinasi synthetic oversampling untuk oversampling dan teknik regularisasi yang menganut dropout L1 dan L2 untuk menghindari overfitting. Kemudian model diuji dalam beberapa skenario eksperimen untuk membandingkan hasil antara metode tunggal dan kombinasi. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix untuk menilai efektivitas metode terhadap performa klasifikasi citra, khususnya pada kelas minoritas. Oke, sekian presentasi dari proposal yang saya buat. Jadi proposal saya memiliki judul yaitu adalah peningkatan akurasi klasifikasi citra pada dataset tidak seimbang menggunakan teknik synthetic oversampling dan regularisasi. Jadi mohon maaf apabila saya menyampaikan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.